Baik, saudara, terima kasih. Kita lanjutkan bersama dengan Pak Bupati Buleleng. Pak Bupati, tadi saya katakan bahwa Buleleng memiliki mimpi besar terhadap pengembangan pariwisata. Tidak mau kalah tertinggal dengan yang bagian selatan. Karena Pak Bupati ini juga bilang ada karakteristik yang sebetulnya ini menjadi apa ya, sumber daya yang luar biasa yang berbeda loh. Nah, kalau terkait dengan pembangunan kewisataan, pariwisata di Buleleng, apa mimpi besar Pak Bupati? Apa yang arah yang dilakukan Pak Bupati? Ya, pertama mimpi besar saya menghilangkan barriernya. Apa itu barriernya? Aksesibilitas. Ya, sekarang sudah dulu saya sebelum jadi bupati dorong ke pembangunan shortcut. Akhirnya saya bersama gubernur terpilih dan kita bisa membangun sekarang proses proyek shortcut untuk Denpasar Ningaraja. Kita dorong bandara agar ada aksesibilitas yang memudahkan orang datang ke Buleleng. Nah, sekarang pengembangannya, mendevelopnya, kita benar-benar menjaga ruang tadi saya bilang tadi. Bangun ruang yang luas itu, Buleleng punya 24% wilayah Bali. Dan kondisinya semuanya garis gunung. Artinya antara laut dan gunung dekat sekali. Cuman kalau kita lihat cuman butuh 15 menit Bapak sudah butuh dapat suhu yang berbeda. Ya, sampai dari Singaraja git-git 15 menit udah dingin di sana. Jadi begitulah kondisi Buleleng. Nah, sehingga saya berpikir dari melihat itu ada karakteristik yang kita garap untuk menjadikan defense, menjaga lingkungannya. Laut juga begitu. Ada beberapa daerah di wilayah barat dan timur yang tidak dialiri oleh air sungai yang hidup, cuma sungai kering saja, sehingga terumbu karangnya hidup dengan baik. Nah, ini kan potensi nih. Jadi karakteristiknya ya diving di sana. Kita tinggal sekarang bagaimana aware ya, masyarakatnya aware dan ada effort, ada upaya oleh pemerintah ya untuk bagaimana mendorong menjaga terumbu karang itu dengan baik. Jadi hal-hal yang sifatnya saya katakan sustainable investment itu kita bersama-sama dengan community ya untuk menjaganya. Kita malah membangun lagi upaya-upaya terumbu karang. Pemerintah waktu ini sudah membantu juga bagaimana terumbu karang kita diberikan bantuan untuk mengajak masyarakat menanam terumbu karang. Ini kan upaya-upaya membangun pariwisata yang berkesinambungan ke depan. Sebenarnya itu yang kita harapkan ke depan. Kita nggak bicara masalah jumlah, tapi kita bicara quality. Ya, kualitas. Mudah-mudahan bisa itu mimpi misalnya Buleleng bisa wisata berkualitas dan datang ke Buleleng. Tinggal sekarang budayanya saya katakan tadi. Kalau adik-adik kita ini semua lari ke Denpasar dan bekerja di Buleleng lagi, siapa yang pertahankan budayanya? Tidak ada yang menari, tidak ada yang upacara negen wadah lagi. Sudah semua hanya ada waktu 2 jam bisa pulang. Bahkan dulu ada gadungan. Misalnya hari Minggu sudah ramai. Sekarang hari Rabu galungan, pagi datang, siangnya bisa main udah pulang. Bagaimana kita bicara quality tourism yang berbasis jelas bahwa Bali pariwisata berbasis pada budaya yang berlandaskan agama Hindu, kan itu sudah menjadi format yang tidak bisa dihilangkan. Nah, ini upaya itu terus diedukasi kepada masyarakat, Pak, terutama anak muda. Kita upayakan, jadi gini, kita selalu undang untuk memberikan slot kepada investor untuk membangun berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi. Nah, saya berharap nanti kalau faktor aksesibilitas ini bisa barriernya hilang, shortcut-nya selesai, ada bandara, saya yakin Buleleng akan menggeliat dengan semua yang tadi, tourism berdasarkan pada budaya, carrying capacity yang mencukupi dengan baik, didukung oleh alam yang mumpuni. Kita lihat sekarang Badung dan Kodia kalau kita bicara carrying capacity kan sudah berat sekali sebenarnya, sehingga turun grade-nya. Jadi kembali ke mass tourism lebih banyak. Ya, ini peluang sebetulnya, Bupati ya. Tapi sedikit kalau bandara jadi ya, Pak? Saya sebenarnya kalau kita lihat apa yang pemerintah sudah buat, kemudian rencana tata ruang yang sudah disampaikan oleh kita harusnya jadi.
terjadi. Kita tunggu. Yang mendukung gitu untuk Kita mendukung pengembangan. Ya, saya terus terang sedih kalau tidak ada sesuatu yang berbagi di provinsi ini. Kita daerahnya berbagi dengan baik, bagaimana potensi daerah masing-masing mendukung keberadaan tourism yang ada di sana. Pemerataan Ya. Pak Bupati ya. Nah, ini kan menarik juga, ada UMKM. Sekarang memang gencar UMKM sepertinya pemerintah daerah. Terlebih kalau saya mengamati pemerintah Kabupaten Buleleng mengamati betul-betul terlebih kepada anak-anak muda, anak-anak milenial. Kemudian penghargaan saya lihat banyak juga terkait dengan pengembangan UMKM yang ada di kabupaten. Bagaimana pandangan Pak Bupati untuk mendorong para UMKM ini terlebih anak-anak milenial? Bagaimana mereka? Pertama ya, pemerintah harus humble ya, nggak boleh judes pemerintah ya. Harus humble sehingga kita membuka ruang-ruang diskusi lebih banyak dengan adik-adik kita yang idenya lebih banyak, karena dengan era transformasi informasi yang cepat ini di digitalisasi ini banyak sekali ide-ide yang dikombin dengan konten lokal yang ada. Ini sebenarnya ada di Buleleng, ada Ikraf, anak-anak yang pegang Ikraf, ada Wira Usaha Muda Singaraja, ada petani muda keren yang nggak mau dikatakan hanya berbasis mencangkul saja, tapi bisa berwawasan ekspor, ya nggak? Bisa memantau ke depan apa perkembangan pertanian di Buleleng. Jadi mereka sudah transformasi global, sudah benar-benar masuk dalam pemikiran mereka. Sehingga saya sebenarnya dari kepala daerah tinggal membuka ruang itu dengan humble aja, mereka diskusi, saya terima, dan anytime saya selalu terima. Jadi mereka memberikan, maka terus terang kalau soal ide kreativitas untuk UKM, mereka jauh lebih pintar sama saya. Sama saya bagaimana membuat mereka nyaman, mereka semangat ya, dan ruangnya tentang. Darurat Pak, Darurat. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan, kita tinggal mendorong fasilitasi gitu Pak Bupati ya. Permodalannya, kemudian udah punya kur dan lain sebagainya, sekarang kita tinggal menginformasikan ya ada kur loh. Nah, ini dimanfaatkan betul ya. masyarakat. Baik ya, kita berharap mudah-mudahan memang mimpi besar terkait dengan pengembangan pariwisata di wilayah Buleleng, terlebih juga meningkatkan UMKM tadi ya, supaya apa yang Pak Bupati boleh katakan di daerahnya, di asalnya sendiri dia bisa hidup ya, dalam artian bisa berkarya, berprestasi, kemudian bisa mencari mata pencarian dia di tempatnya, tidak harus ke selatan lagi, supaya tadi budaya tadi tetap kuat. Itu saya katakan yang paling penting. Yang paling penting itu, saya punya mimpi bagaimana adik-adik membangun Buleleng dengan bagaimana memiliki kekhasan Buleleng itu. Jadi budayanya khas Buleleng. Mereka bangun tadi ada festival-festival, mereka merasa, saya memiliki tarian yang berbeda, saya memiliki ukiran yang berbeda. Nah ini namanya tourism is different. Harus ada perbedaan. Udah sama ngapain kita datang? Nah ini yang saya jangan takut dulu. Karena punya mimpi mereka bisa membangun pekerjaan. Karena begini loh, ketika kita berbicara mempercepat mengadakan perubahan dalam segi kesejahteraan, mau tidak mau dipungkiri bahwa sektor tersier lebih cepat, jadi lebih cepat memberikan dampak daripada sektor pertanian. Ini sudah rumusnya. Nah rumus sekarang bagaimana pengembangan sektor tersier yang berbasis pertanian. Nah, dengan ruang-ruang kita membuka koefisien dasar bangunannya lebih kecil ya, ada percaya 20%, sisanya dia punya konsep land vegetation dengan baik. Ini penting buat kita semua. Makanya saya selalu berpikir mudah-mudahan pemimpin saya di atas yang mendengar semua bahwa membangun Bali holistik perlu melihat konten-kontennya, paham lokal geniusnya, paham karakteristiknya, database dengan baik, dan yang paling penting SDM-nya. Ini yang kadang-kadang terlupakan, bahwa SDM, saya sadar betul SDM masyarakat Buleleng itu hebat-hebat.
punya kemampuan. Buktinya di Bandung, di Kodia, ketika mereka keluar daerah, mereka jadi banyak yang jadi raja juga. Bahkan Gubernur Bali jadi Buleleng juga 2 kali sudah. Jadi kontennya mumpuni sebenarnya. Cuman saya cuma berpesan kalau sudah keluar di Buleleng jangan lupa sama Buleleng. Persoalannya kan di sana. Setelah nyaman di sini lupa sama Buleleng. Itu yang saya takutkan. Karena terus terang aja kalau soal servis jelas kalah sama di sini. Jadi mau nyari makan seafood ada, mau nyari Makanan 21 nonton Cineplex ada, dan yang nggak ada, akhirnya lupa sama Buleleng. Mohon semua teman-teman ya yang ada di Denpasar, ayo yuk ikut bangun Buleleng. Kita diskusi sama-sama. Ya, saya makanya senang kalau teman-teman mau investasi ke Buleleng, pasti ya dukung. Tapi saya berikan pemahaman, ini loh maksudnya. Dia tahu bahwa kamu investasi memberikan ruang kerja, mereka untuk menjaga budaya. Itu loh. Ya. Madunya diciptakan, kita memberikan itu ya. Ya Menjaga mereka tidak lari. kelangsungan. Supaya enggak. Ya, sustainable-nya terjaga. Mudah-mudahan nih mimpi-mimpi besar ini bisa terus ya Pak Bupati ya. Iya. Ditangkap anak-anak muda nih. Iya. Nah, itu berapa yang mengganti saya? Iya. Nah ini menarik kan, kurang lebih nanti setahun lagi Pak Bupati. Iya, gitu ya. selesai. Nah kita juga, nah ini kita akan bicara tentang itu. Kemudian tahun 2022 masih ada sisa 1 tahun. Apa PR yang masih akan dikebut oleh Pak Bupati untuk menutup janji-janjinya membangun kepada masyarakat Buleleng. Satu segmen nanti Pak Bupati ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Di segmen terakhir nanti kita akan lanjutkan, kita akan melihat atau mengetahui bagaimana Bapak Bupati Buleleng di 1 tahun ke depan ini, program-program dan apa yang akan dilakukan seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Lobby.